Bawaslu Kabupaten Cilacap mengadakan sosialisasi kepada para mahasiswa serta masyarakat mengenai tahapan-tahapan pemilu kada yang sebentar lagi akan berlangsung. Acara ini bertujuan adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat serta mahasiswa, utamanya pemilih pemula. Jadi jangan pernah khawatir kalau Anda berada di Cilacap sementara Anda sendiri bukan warga Cilacap. Di sini akan dikupas tuntas. Acara ini berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati narasumber, alhamdulillah sudah hadir semua. Yang pertama dari Kesbangpol, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekban. Kemudian yang kedua Bapak Hamidan Majdi sebagai koordinator Perslim kami Kabupaten Cilacap. Serta yang saya hormati Bapak Chandra selaku koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap. Terima kasih karena sudah memfasilitasi acara sosialisasi pagi hari ini beserta rekan-rekan sekretariat. Yang saya hormati juga Mbak Moderator. Kemudian yang saya hormati juga para undangan dalam hal ini dari Polresta Kabupaten Cilacap dihadiri oleh Mas Reza, Mas Teddy. Kemudian dari Kesbangpol ada Pak Amin. Kemudian sama ya dari Polresta sama Pak Arif. Kemudian dari media kami lihat ada Mas Julius, kemudian Mas Edi, ada Mas Ulul. Terima kasih atas kehadirannya. Serta adik-adikku tercinta, para mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya daerah kota. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, langsung saja. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, terutama kami sebagai pengawas pemilihan serentak tahun 2024 masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kami mohon doanya dari semuanya supaya kami semua jajaran dari tingkat Bawaslu sampai ke tingkat pengawas desa diberi kesehatan, kekuatan dalam melakukan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam rangkaian acara atau sedang acara saya memberikan sambutan karena saya juga selaku pemateri, maka di sini sambutan saya langsung saja. Nanti kalau misalnya saya berikan sambutan terlalu lama, ya saya langsung saja ke materi yang sangat penting, di mana kami dari Bawaslu Kabupaten Cilacap tak henti-hentinya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Pada tahapan sekarang ini, yaitu dimulai dari tanggal 22 September sampai dengan 27 November, itu adalah pengumuman DPT. Jadi DPT ini sudah diumumkan oleh jajaran KPU sejak tanggal 22 September. Nah, besok berakhir yaitu pada hari H pencoblosan. Nah, selain itu juga pada tahapan ini itu ada tahapan yang sangat penting. Ini berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu pendaftaran DPTB. Nah, DPTB ini makanya dalam hal ini kami mengundang dari adik-adik mahasiswa, para pelajar, di mana para pelajar ini saya yakin sebagian besar itu sekarang tempat tinggalnya itu bukan di tempat tinggal aslinya. Sehingga kalau misalkan nanti pas hari pencoblosan kok tidak bisa pulang karena misalkan tugas belajar, itu bisa mencoblos di TPS terdekat dengan kampus. Nah, dalam ini maka rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa ini itu nanti bisa mendaftar sebagai pemilih DPTB. Nah, itu urgensi dari kegiatan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama
kami juga mohon partisipasi dari peserta semua, dari hari ini semua, terkait dengan pengawasan pengumuman DPT. Bisa ditampilkan, ya, Mas? Kami sampaikan pada pengawasan pengumuman DPT ini, yang pertama adalah kerawanan. Jadi kami sebagai jajaran Bawaslu di sini salah satu tugasnya adalah memprediksi kerawanan kira-kira apa yang akan terjadi pada saat pengumuman DPT ini. Yang pertama, DPT ini tidak diumumkan. Bisa saja di suatu wilayah, di suatu desa, DPT tidak diumumkan. Itu sangat mungkin. Nah, dalam hal ini maka peran penting kita, terutama jajaran kami yang ada di bawah, yaitu di pengawas desa ini, harus memastikan bahwa DPT ini benar-benar diumumkan oleh jajaran KPU. Dalam hal ini adalah oleh PPS. Kemudian DPT diumumkan tidak sesuai jadwal. Ya, nah ini karena pemilu kita ini sangat mengedepankan regulasi peraturan-peraturan, maka terkait jadwal pun itu harus benar-benar ditaati oleh jajaran KPU. Yaitu pengumuman DPT ini dimulai tanggal 22 September sampai 27 November. Kemudian kerawanan selanjutnya, DPT diumumkan tidak di tempat yang strategis dan tidak terjamin keamanannya. Kalau kita melihat PKPU 7 2024 tentang pendaftaran pemilih, ya, di sini untuk pengumuman DPT ini itu bisa diumumkan di kantor desa atau bisa diumumkan di wilayah RW atau wilayah RT. Nah, di sini masih mengacu kepada daerah yang strategis itu di mana. Nah, ya asalnya misalkan di luar Vesuvian. Tetapi dalam hal ini yang bisa didaftar sebagai DPTB itu mohon izin pada peserta untuk berdiri dan maju ke depan. Baik, perlu kami jelaskan, kami dari Bawaslu Kabupaten Cilacap, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pendaftaran DPT. Nah, maksud dan tujuan dari kegiatan ini, di mana pada saat ini sekarang sedang tahapan pengumuman DPT. Pada pengumuman DPT ini sekaligus sebagai tahapan pendaftaran DPTB. Nah, kami dari Bawaslu Kabupaten Cilacap mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi, terutama bagi pemilih-pemilih yang tidak akan mencoblos di tempat asal. Nah, di sini silakan kepada para pemilih atau warga masyarakat yang tidak akan mencoblos di tempat asalnya itu bisa dengan melalui daftar sebagai pemilih DPT, yaitu dengan cara mendaftar ke PPS, ke PPK ataupun ke KPU. Dan dalam hal ini untuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu satu, membawa KTP elektronik atau dokumen kependudukan lainnya, misalkan seperti IKD, kartu keluarga atau surat keterangan yang berasal dari catatan. Silakan untuk bisa mendatangi ke PPS, ke PPK ataupun ke KPU. Nah, yang kami undang pada kesempatan ini yang pertama adalah teman-teman dari mahasiswa, di mana mahasiswa ini kami anggap bahwa mereka itu berasal dari daerah-daerah di luar Cilacap, ya, sehingga mereka nanti berpotensi untuk memilih bukan di tempat asalnya. Nah, ini perlu kami sosialisasikan kepada mereka dan kami harapkan mereka pun nanti bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Kan sudah terdaftar di DPT masing-masing. Nah, mereka nanti bisa saja langsung mendaftar ke ke KPU di sini, baik itu ke PPS maupun ke PPK. Jadi, sekarang nanti dari KPU sendiri nanti kan berkoordinasi. Nah, misalkan mereka berasal dari mana, otomatis KPU sini nanti akan berkoordinasi dengan daerah asalnya. Itu di sana harus terhapus. Tidak hanya untuk mahasiswa ya bekerja, karena di sini ada 9 kategori, misalkan bekerja di luar daerahnya, kemudian pindah domisili, kemudian misalkan terkena bencana, ya, kemudian misalkan juga rehabilitasi narkoba atau sebagai pasien rumah sakit, termasuk juga yang pada saat hari pencoblosan itu mendapatkan tugas dari perusahaan atau instansi. Nah, dalam hal ini bagi yang TMS sudah ada di DPT, tetapi dia TMS artinya misalkan seperti sudah meninggal dunia. Nah, ini oleh jajaran kami itu akan ditandai
misalkan dicoret atau diapa ya. Tapi secara jumlah DPT itu tidak akan mengurangi karena DPT sudah ditetapkan, hanya jajaran gabungan ini hanya menandai seperti itu. Nah kemudian bagi yang memenuhi syarat tetapi kok tidak ada di DPT, nah ini nanti masuk sebagai pemilih DPK, yaitu daftar pemilih khusus. Nah, daftar pemilih khusus ini yaitu warga ini memiliki KTP, ya, KTP elektronik di tempat tersebut, tetapi dia di DPT-nya tidak ada. Nah, tetapi untuk DPK ini nanti perlakuannya lain, yaitu hanya bisa memilih 1 jam sebelum pencoblosan selesai, berarti mulai jam 12 sampai jam 1. Langsung daftar kelasi dan daftar ke PPS, ya, ke KPPS. Misalkan kalau tidak membawa KTPL tidak bisa. Ya. Biasanya KTPL biasanya kan nanti MK akan untuk mempermudah masyarakat itu nanti akan memutuskan. Biasanya kita menunggu juga di detik-detik terakhir keputusan MK. Jadi, apakah memang harus KTPL atau bisa dokumen yang lain. Khusus bagi pemilih DPK. Kalau untuk yang ini sangat sulit prediksi. Ya, sulit prediksi karena untuk pemilu kemarin pun itu kita sih gitu ya dari jajaran Bawaslu itu selalu mewanti-wanti kepada jajaran kita yang ada di bawah, terutama PKD, untuk mencatat potensi siapa-siapa saja yang masuk DPK maupun ya DPTB seperti itu. Nah, paling bisanya hanya yang berpotensi, terutama untuk DPK. Karena nanti kan diketahuinya pada saat pencoblosan selesai, baru kita akan melihat yang DPK sekian, seperti itu. Ya, kalau di luar Kabupaten Cilacap hanya untuk gubernur, ya terutama kalau misalkan kalau masih Jawa Tengah, ya. Kalau misalkan di luar Jawa Tengah, misalkan Jawa Barat dekat dengan Cilacap itu tidak bisa. Untuk pemilih baru itu, pemilih pemula itu masih sangat banyak kita, ya di Kabupaten Cilacap sampai angka berapa? 50% atau 60%. Nah ini kemarin memang kita berkoordinasi dengan Pemda itu untuk terkait dengan perekaman KTP ini supaya dikejar supaya nanti pas pencoblosan itu semuanya sudah memiliki KTP. Untuk pemilih baru kemarin, pemilih baru pemula, untuk pemilih pemula itu kemarin sekitar 20%-an, artinya dari pemilu itu. Kami dari Bawaslu Kabupaten Cilacap mengajak kepada semua elemen masyarakat, itu satu, yang pertama adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 ini dengan datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Kemudian yang kedua, ikut berpartisipasi melakukan pengawasan pada pemilihan serentak tahun 2024.